Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Derajat Santoso, mahasiswa PJJ PAI UIN Syekh Nurjati Cirebon semester 6, akan menjelaskan materi tentang belajar orang dewasa dan pendidikan luar sekolah. Dari sini timbul pertanyaan, kenapa belajar orang dewasa harus ada dalam kajian pendidikan luar sekolah? Jadi bisa istilah continue education atau pendidikan berkelanjutan, bahwa pendidikan adalah sebuah proses berkelanjutan, dimulai dari bayi, berlanjut sampai dewasa dan sampai mati, memerlukan berbagai metode dan sumber belajar. Link of education dan continue education merupakan landasan bahwa pendidikan dilakukan oleh manusia sepanjang hayat dan berkelanjutan. Artinya pendidikan yang di dalamnya terdapat proses belajar tidak berhenti di satu usia, melainkan dilakukan mulai dari kandungan sampai akhir hayat secara terus-menerus. Maka tugas pendidik adalah menjadikan setiap individu menjadi seorang pembelajar sepanjang hayat atau lifelong learner. Belajar orang dewasa dapat kita diklasifikasikan menjadi 5 jenis. Yang pertama itu belajar berkelanjutan, yang kedua belajar sebagai pembaharuan, belajar untuk pengkaderan, belajar populer, belajar kehidupan keluarga. Yang dimaksud dengan belajar yang berkelanjutannya itu, belajar ini bersifat sepanjang hayat. Artinya orang dewasa terus belajar untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, teknologi, dan tuntutan pekerjaan. Contohnya seperti mengikuti kursus daring atau pelatihan kerja secara rutin. Yang kedua tadi belajar sebagai pembaharuan. Jadi jenis belajar ini bertujuan untuk mengubah pola pikir, sikap, atau cara hidup agar lebih sesuai dengan nilai-nilai baru atau kondisi sosial yang berubah. Contohnya seperti pelatihan kesadaran lingkungan, pelatihan kesetaraan gender. Yang ketiga tadi belajar untuk pengaduan, yaitu belajar ini muncul dari dorongan untuk mengkritisi ketidakadilan atau menyuarakan kepentingan kelompok yang tertindas, ya, seringkali berkaitan dengan pendidikan kritis. Selanjutnya belajar populer tadi bentuk belajar yang berasal dari, oleh, dan untuk masyarakat, biasanya bersifat kolektif, partisipatif, dan bertujuan untuk pemberdayaan sosial. Dan yang terakhir tadi belajar kehidupan keluarga, belajar yang berkaitan dengan peran, fungsi dalam keluarga, seperti menjadi orang tua, pasangan, atau anggota keluarga yang baik. Menurut psikologi belajar, orientasi belajar orang dewasa yaitu yang pertama religion. Materi yang diberikan harus mampu memberikan ketenangan jiwa dan mampu meningkatkan intak pada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya yaitu application. Materi senantiasa dapat diterapkan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya integration, materi bisa diterapkan dan sekaligus digabungkan dalam pekerjaan yang telah ditekuni. Jadi cara belajar orang dewasa ini antara lain ekonomis, tidak banyak biaya, selanjutnya metodis, menggunakan metode, dan yang terakhir realistis, sesuai dengan kenyataan. Itulah penjelasan saya terkait belajar orang dewasa, ya, begitu kompleks. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.